Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liridhallahi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa jami'i awliyaillah fil alamin. Thumma hususan ila hadratil kiram al-musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa jami' arwahi ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaimi bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahullah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma ij'alna minhum. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para punyai, para asatid, segenap jamaah majelis ta'lim Darul Ilmi ingkang kaula hormati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kita panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala kranten kita sedaya tansah pinaringan nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita bisa kembali bersilaturahim di dalam program rutinan kita ngaos sesarengan ilmunipun Allah Subhanahu wa taala arupi ngaos kitab-kitab diniyah edisi pada malam hari ini, yaitu Ahad ba'da Isya, dari Sekretariat Majelis Ta'lim Darul Ilmi Surabaya di dalam kajian kitab yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya adalah salawat dan salam kita hadiahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita bersolawat sekaligus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hikmahnya solawat beberapa hal utama yang bisa kita petik. Yang pertama adalah menunjukkan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan. Yang kedua yaitu hikmah dari sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menunjukkan keutamaan posisi beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah Allah memberikan yaitu rahmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah di dalam solawat itu terkandung hikmah bahwasanya siapa di antara kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkenan untuk bersolawat kepada Nabi, fa insyaallah Allah berikan
10 rahmatnya untuk kita. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyra, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada dia, kepada orang tersebut 10 kali. Artinya Allah berikan rahmat 10 kali buat orang yang bersolawat, di mana disebutkan 1 kali rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah memenuhi langit dan bumi. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi yang saya hormati dimanapun panjenengan berada, dimanapun panjenengan bisa menyimak siaran online ini, kita lanjutkan, yaitu di dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Kita sudah sampai pada halaman 31, masih membahas bab tentang keutamaan, yaitu menghormati ilmu, memuliakan ilmu, serta sahibul ilmi, serta para guru penyampai-penyampai ilmu. Dan kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita iftitah terlebih dahulu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Fayambaghi li talibil ilmi, mongko sayukja kanggone wong kang amrih ilmu, alla ya'khudha, apa yen ta ora ngalap sapa talibul ilmi alkitabah ha ing kitab illa bi taharatin, angin kelawan suci. taharah suci. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita diajarkan sebuah nilai atau value. Sebuah value yang menunjukkan keluhuran di dalam peradaban keilmuan Islam, bahwasanya salah satu nilai atau value tersebut adalah nilai respect, menghormati, memuliakan, mengagungkan, di mana salah satu keharusan bagi kita thalibul ilmi, orang-orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu seperti kita semua ini, adalah diharuskan ta'zimul kitab. Napa niku ta'zimul kitab? Ngagungake kitab, ngagungake karya-karya karanganipun para alim ulama. Subhanallah. Perlu diketahui jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya kitab yang dikarang para alim ulama ini berbeda dengan buku-buku pada umumnya. Subhanallah. Subhanallah. Kami sampaikan di dalam majelis yang insya Allah mubarakah ini, jamaah yang dirahmati Allah, memang kitab kalau secara pengertian etimologis, pengertian bahasa adalah berarti buku. Betul? Akan tetapi kitab di sini adalah yang dimaksud kitab karanganipun para alim ulama, berbeda dengan buku-buku pada umumnya. Ya.
Meskipun buku-buku pada umumnya itu adalah sesuatu benda yang mulia karena di dalamnya terdapat ilmu, sedangkan kitab karanganipun para alim ulama ini adalah lebih dari itu, jamaah yang dirahmati Allah. Subhanallah. Ketika kita di zaman informasi seperti sekarang ini, coba akan kami kaitkan agar relate dengan kehidupan kita kekinian pada saat masa kini. Sudah mulai banyak meninggalkan literatur yang sifatnya media-media tulis seperti buku, kitab dan sebagainya. Kita lebih banyak membaca informasi dari media-media internet atau media-media online. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh seorang wartawan senior yang bisa kita ambil hikmahnya, justru adalah kasta tertinggi di dalam literasi atau budaya membaca itu adalah apabila kita berkenan membaca media-media tulis atau media-media cetak. Buku lebih-lebih lagi adalah kitab. Mengapa dikatakan bahwasanya kitab karanganipun para alim ulama itu adalah jauh berbeda, lebih mulia daripada buku-buku pada umumnya? Jamaah, para alim ulama sebelum mengarang kitab ini, mereka itu dalam keadaan suci, jamaah. Mereka itu yaitu sholat istikharah terlebih dahulu, memohon petunjuk kepada Allah supaya terhindar dari ilmu-ilmu yang bisa menyesatkan. Memohon petunjuk istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka menggoreskan penanya agar mendapatkan petunjuk, agar selalu dituntun, dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kitab-kitab para alim, para ulama, tidak heran apabila bisa tetap dibaca hingga ratusan tahun sewafat sepeninggal beliau. Mengapa begitu? Kalau istilah orang Jawa adalah kitab-kitab para alim, para ulama itu ono yonine. Ada yoni atau keberkahan yang berbeda yang berada di dalamnya. Sekalipun orang penulis kitabnya sudah wafat, jamaah yang dirahmati Allah, akan tetapi kitabnya tetap dibaca hingga pada saat ini, hingga insya Allah kelak ila yaumil qiyamah. Sebuah amal jariyah bagi pengarang kitab yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada sang pengarang kitab. Subhanallah. Mereka para alim ulama adalah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang telah menyucikan hatinya dari ketertarikan, ketergantungan terhadap duniawi. Subhanallah. Sesuatu yang sangat langka di masa kini. Subhanallah. Sama sekali tidak ada motif duniawi ketika mereka mengarang kitab. Subhanallah. Masya Allah. Pernah dikisahkan sang pengarang kitab Zubat niku, jamaah yang dirahmati Allah,
Kalau saya tidak keliru, beliau adalah bernama Syekh Az-Zarnuji. Suatu saat ketika beliau sudah menuntaskan kitab Zubat, itu beliau membawa kitabnya menaiki perahu jemaah, ya, bersama dengan santrinya. Subhanallah. Ketika beliau menaiki perahu dan sampailah beliau di tengah-tengah laut bersama dengan pengiring santrinya, tiba-tiba beliau itu mencemplungkan kitab yang sudah beliau tulis selama beberapa lama. Itu dicemplungkan begitu saja. Subhanallah. Okay. Dicemplungkan ke tengah-tengah laut. Sontak pengiring santrinya ini matanya langsung terbelalak. Kiai, ya Syekh, apa yang Anda lakukan Kiai? Anda melemparkan kitab karangan panjenengan ke laut. Bukankah kitab yang panjenengan karang ini sudah melalui proses yang tidak mudah, tidak sebentar? Mengapa tiba-tiba panjenengan melemparkannya ke tengah-tengah laut? Hingga kitab itu akan terus tenggelam ke dasar laut, Kiai. Maka beliau pengarang kitab Zubat itu menjawab, ketahuilah, segala sesuatu yang tidak karena Allah pasti akan binasa. Dan segala sesuatu yang karena Allah pasti akan kekal, insya Allah. Maka kupasrahkan karanganku ini yaitu kepada Allah. Aku yakin kalau yang aku lakukan mengarang kitab Zubat ini semata-mata karena Allah, pasti kitab ini akan kembali kekal dibaca orang hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa bulan kemudian ada salah seorang nelayan jamaah yang dia itu menjaring ikan di tengah laut. Subhanallah. Masya Allah. Allahu Akbar. Di antara ikan yang dia dapat, ternyata ada sebuah kitab yang dia jaring menggunakan jaring ikannya di dasar laut. Ketika dilihat, Masya Allah, si nelayan ini rupanya memiliki background sebagai seorang santri talibul ilmi. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Loh, bukankah ini adalah kitab Zubat yang sangat berharga dan bernilai itu? Mengapa ada di dasar laut? Apa yang telah terjadi? Astaghfirullahaladzim. Aku harus menyelamatkan kitab ini. Kitab ini lebih berharga daripada emas permata dimanapun di dunia ini. Maka nelayan yang memiliki background santri tersebut, jamaah yang dirahmati Allah, menyelamatkan kitab tersebut. Dan hingga akhirnya kitab Zubat ini bisa dibaca oleh para santri dari ribuan pesantren di seluruh penjuru Nusantara. Hingga insya Allah hari kiamat kelak. Subhanallah. Okay. Subhanallah, Masya Allah. Begitulah jamaah, di antara keikhlasan para ulama pengarang kitab. Keikhlasannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Motifnya mengarang kitab sudah terlepas dari segala motif rendah duniawi. Semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah mengapa kita para pencari ilmu betul-betul harus menghormati kitab, ya.
maka sangat disarankan, sangat dihimbau apabila kita mau menyentuh kitab karanganipun para alim ulama, itu kita adalah dalam kondisi suci, masih punya wudu. Ya. Kenapa begitu? Agar ketika kita membaca kitab ini, mohon maaf, mengalir keberkahannya, ilmu manfaat kepada kita semua yang membaca kitab-kitab karanganipun para alim ulama. Wa hukiya ani Syaihil Imam Syamsul A'immatil Halwani. Lan den Hikayat niku cerita. ceritake saking Syekh Imam kang minungka srengenge pira-pira imam kang bangsa Hulwani. Annahu qala, Apa setune Syekh Hulwani iku dawuh sapa Syekh Hulwani, innama niltu hadzal ilma, angin pestine merkoleh ingsun ing ikilah ilmu bitta'dim, kelawan ngagungake. fa inni Mongko setune ingsun ma ahadtu iku ora ngalap ingsun al-kagidah, ing kurasan al-kagidah ing kuwarasan, kurasan illa bit-taharati. angin kelawan suci. Taharat Suci. suci, maksudipun suci yaiku suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Hadas besar contohnya junub, ya, itu hadas besar. Segera bersuci. Caranya bersuci dari hadas besar adalah mandi besar. Caranya suci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit yang kita bahas, semoga menjadi ilmu yang berkah, manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, anak keturunan kita, keluarga kita, masyarakat kita semuanya, dan menjadi lantaran wasilah kita kelak bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa taala secara husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana wzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'amala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك في أسمائنا وأبصارنا وأنفسنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ونورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك. اللهم يا الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.